Alhamdulillah pada hari ini kita bertemu di pelajaran. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mic-nya bisa dibuka dan videonya bisa dibuka pakai Mbak Wanda Siti. Kamera bisa di-on-kan dan tunjukkan tangan bisa hadir. Alhamdulillah tempat duduknya sudah bagus, kemudian terapiannya sudah bagus, ya, sudah siap semua. Mudah-mudahan kita menerima pelajaran geografi hari ini bisa lancar. Mbak Salwa bisa dipimpin doanya karena sudah siap semuanya untuk pembelajaran. Hari belajar. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Sudah Mbak Salwa? Ya. Ya, terima kasih. Kita sudah berdoa, mudah-mudahan kita dilancarkan di dalam belajar pada pagi hari ini. Baik anak-anakku, kita akan mempelajari tentang pengetahuan dasar pemetaan. Kemarin kan sudah berkaitan dengan definisi dan juga jenis-jenis peta. Untuk hari ini itu di kompetensi dasarnya di sana adalah memahami dasar-dasar pemetaan, penginderaan jauh dan sistem informasi geografis, ya anak-anakku sekalian. Dengan indikator pencapaiannya nanti adalah mendeskripsikan komponen atau unsur-unsur peta, kemudian juga menganalisis komponen unsur-unsur peta. Yang kompetensi dasar kedua adalah membuat peta tematik wilayah, provinsi, dan atau salah satu pulau di Indonesia berdasarkan peta rupa bumi. Kemudian indikator pencapaiannya adalah mengumpulkan data peta dan merancang peta tematik berdasarkan pengolahan data dan mempresentasikannya. Jadi hari ini kita fokus pada komponen unsur peta dan nanti hasilnya adalah kalian bisa kerja kelompok dan kemudian presentasi. Nah, tujuan pembelajarannya apa? Jadi melalui pembelajaran berbasis aktivitas scientific learning dengan model discovery learning, nanti peserta didik kita, kalian bisa mendeskripsikan definisi tentang peta dengan benar, yang pertama. Kemudian yang kedua, mendeskripsikan arti penting sebuah peta dengan benar. Yang ketiga, mempresentasikan komponen peta dan interpretasi dengan tepat. Dan yang terakhir adalah menganalisis unsur-unsur komponen peta dengan lengkap dan rapi dengan penuh tanggung jawab. Nah, kriteria batas minimum nilainya nanti adalah 70 dan saya yakin anak-anak kelas 10 BB hebat-hebat, pintar-pintar, keren-keren, insya Allah nanti saya yakin lah ya di atas 75 gitu. Nah, coba kita review, kita ingat kembali materi kemarin. Coba ada yang tahu definisi tentang peta? On mic, silakan. Peta secara umum adalah rupa permukaan bumi yang digambarkan menggunakan sistem proyeksi dengan skala tertentu sehingga dapat disajikan dalam bidang datar. Iya, hebat sekali Mbak Izzatun Nafisya. Keren, ini sudah bisa menyebutkan definisi peta. Coba ada yang lain? Menurut Perhimpunan Kartografi Internasional, peta merupakan gambaran atau representasi unsur penampakan abstrak yang dipilih dari permukaan bumi dengan permukaan atau benda-benda angkasa. Iya, Mbak Naima. Iya, betul. Dan menurut Perhimpunan Kartografi Internasional, peta merupakan gambaran representasi unsur-unsur kenampakan abstrak yang dipilih dari permukaan bumi.
bumi dalam kaitannya dengan permukaan bumi atau benda-benda atas. Tiba-tiba semua ini kelas IPB ini thank you, barakallahu fikum. Nah, untuk lebih jelasnya coba kita review dengan kuis saya kirim di chat. Ya, saya kirim di chat itu, coba anak-anak bisa mengerjakan dengan permainan ini, menjawab. Faizatun Nafisah. 7 semuanya benar dengan waktunya 18. Ya, Mbak Zahra ya juga benar semua. Hebat-hebat, keren-keren. Mbak Wanda, ya, Mbak Ria, Mbak Ahya Lila, Mbak Maifada Kurnia, Mbak Anida, Mbak Zahra, Mbak Feralda, Mbak Salwa, keren semua, hebat-hebat semua anak-anakku. Senang saya ya. Dengan kecepatan mengerjakannya 2,7 ya dari 10 anak ya, ini ya 10 anak tertinggi, nanti ada yang menyusul. Keren, hebat-hebat. Terima kasih sudah bisa mengerjakan kuisnya dengan baik dan lancar, dan nilainya pun juga sungguh luar biasa. Itu dibagi 4 kelompok, ada 1 yang mempresentasikan dari hasil diskusi bagaimana sih komponen atau unsur-unsur dalam peta itu apa saja. Kalian bisa menemukan di situ ya. Mengenai di sini sudah saya berikan secara singkat di visual di situ. Tapi nanti sebelum ke pengerjaan, Pak Bobi juga play ya video mengenai unsur-unsur dan juga komponen dalam peta ya. Setelah diskusi center, ada anggota Mbak Aziza Nurrohmah, Az-Zahra Helmi Aris Allah, Mbak Gina Raid Bita Bahjati. Kemudian yang ketiga ada Mbak Salwa Anissa Rahma yang mempresentasikan kelompok 3. Anggotanya ada Mbak Glandi Seva, Mbak Maifada, dan Mbak Maryam. Dan yang keempat ada Mbak Wanda Siti Aisyah, presenternya, anggotanya Mbak Ria Artika, Sari Firalda, dan ini ketutupan screen. Yang ke-10, garis astronomis atau koordinat. Garis astronomis terdiri atas garis lintang dan garis bujur. Pada peta, garis ini sangatlah penting karena objek yang digambarkan pada peta harus sesuai dengan di permukaan bumi, baik dari segi informasi maupun letaknya. Maka garis astronomis memberikan informasi mengenai lokasi. Pada setiap garis terdapat koordinat-koordinat peta yang menunjukkan lokasi di muka bumi. Yang ke-11, garis tepi peta. Garis tepi peta merupakan garis yang terdapat pada peta yang letaknya di tepi. Fungsi garis tepi adalah untuk membatasi komponen-komponen peta agar tidak rancu dengan komponen lainnya. Yang ke-12, warna peta. Warna peta digunakan untuk membedakan kenampakan atau objek di permukaan bumi, memberi kualitas atau kuantitas simbol di peta. Kemudian saya bagi ke dalam 4 kelompok, grade 4 kelompok ya. Kelompok pertama nanti dari Mbak, jangan bingung ya ketika saya masukkan kelompok, nanti kalian kan masuk ke kelompok-kelompok. Mbak Faizatun Nafisah, Mbak Faizatun Nafisah.
2 garis tepi, 3 orange. 4 skala peta, 5 legenda, 6 inset, 7 garis bujur dan garis lintang, 8 simbol, 9 keterangan legenda, 10 sumber data dan 1 buatan peta, 11 warna peta. Judul, garis tepi, petunjuk, agenda, garis bujur dan garis apa itu? Lintang, sumber data dan Yang pertama, judul peta. Judul peta mencerminkan isi tipe peta. Judulnya dicantumkan di bagian atas peta dengan huruf besar. Fungsi judul menunjukkan daerah yang digambarkan oleh peta. Yang selanjutnya, warna peta. Warna pada peta menggambarkan objek tertentu, misalnya warna biru untuk perairan, hijau untuk daratan rendah, kuning untuk daratan tinggi, coklat untuk pegunungan atau gunung, penampakan buatan manusia, dan putih untuk puncak pegunungan salju. Sekian, terima kasih. Barakallahu fikum, Mbak Wanda Siti Aisyah. Terima kasih sudah keempat presenter menyampaikan hasil dari kerja kelompoknya mengenai unsur dan komponen peta. Orientasi. Kemudian ini apa? skala peta. Betul, semuanya on mic dan on kamera, Mbak Faiza, Mbak Aziza, on mic-nya mana? Ini apa ini? Simbol. Ini. Yang peta kecil ini apa namanya? Insert, betul, hebat, keren, luar biasa, 10 GB. Kemudian di fungsi dan tujuannya saja. Baiklah, Mbak Salwa sebagai ketua kelas Anissa Rahma pandu untuk berdoa penutupnya. Silahkan. Silakan Mbak Salwa dipimpin doa penutup, doa kafaratul majelis bersama dengan Mbak Salwa.